Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya semata dengan berbagai karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Teriring salawat serta salam senantiasa tercurah melimpahkan kejunjungan kita, Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi rahmat, Nabi pemberi syafaat, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana seperti biasa sebelum waktu masuk sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insyaallah oleh Ustaz Sodikin MSI. Adapun untuk muadzin pada siang hari ini insyaallah oleh Ustaz Hasim. Selanjutnya kami sampaikan pendapatan tromol Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp2.071.500. Kemudian infak parkir dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Kemudian infak untuk masjid dari Bapak Maman sebesar Rp200.000. Selanjutnya infak dari hamba Allah untuk tagihan PAM sebesar Rp216.000. Selanjutnya infak dari hamba Allah atas penggunaan scaffolding masjid sebesar Rp100.000. Kemudian infak pakai dari Bapak Sugiono sebesar Rp250.000. Selanjutnya infak pakai dari Ibu Hajah Munti Rahayu sebesar Rp250.000. Infak dari hamba Allah sebesar Rp500.000 yang pahalanya ditujukan untuk almarhum Bapak Dadan bin Hamid dan almarhumah Ibu Astiah binti Madian. Kita doakan semoga beliau almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah SWT atas segala ibadahnya dan semoga dilapangkan alam kuburnya. Kemudian yang terakhir, infak dari Allah dari blok kode nomor 7 sebesar Rp700.000. Kami atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga Allah menggantinya dengan yang berlipat ganda. Allah menggantinya dengan pahala kelak di akhirat. Dan semoga senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan keberkahan rezekinya. Berikutnya kami sampaikan kegiatan untuk pekan ini di Masjid Baitul Islam, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli taklim untuk ibu-ibu dengan kajian fikih yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Masturah SPDI, waktunya pada sholat zuhur. Kemudian pada hari Ahad tanggal 7 Juli
taklim subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Miftahul Mahmudi MA dengan kajian kitab Al-Hikam merujuk pada karangan Ibnu Athaillah. Dan pada hari Ahad pada sholat Isya insyaallah ada taklim remaja dengan kajian tafsir Al-Quran Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Tarmuddin. Kemudian pada hari Senin taklim khusus untuk ibu-ibu dengan kajian tafsir Al-Quran Karim dengan metode talaki, waktunya pada sholat asar. Kemudian pada hari Kamis malam Jumat pada sholat maghrib kita ada zikir dan doa bersama. Itulah rangkaian kegiatan pada pekan ini di Masjid Baitul Islam. Dan terakhir, marilah kita sama-sama membaca Quran suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, atas berbagai karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan senantiasa mari kita selalu berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Allah memberikan kepada kita semuanya, keluarga kita, saudara dan lingkungan kita dalam keadaan sehat dan afiat. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama saling berdoa dan mendoakan kita. Jika diantaranya ada di antara keluarga kita, saudara kita, maupun jamaah kita yang pada saat ini kurang sehat atau sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera ada penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi wa likulli sholihan bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas
حي على الفلاح حي على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddus al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروا على ما هداكم للإسلام وأولادكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan salawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh jamaah sidang Jumat bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang sebenarnya menjalankan perintah Allah sesuai dengan aturan-aturan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah pun juga sesuai dengan aturan Allah yang ada, yaitu di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul khutbah pada kesempatan siang hari ini memetik hikmah dari kisah Qarun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2/3 Al-Quran berisi kisah-kisah umat terdahulu untuk menjadi iktibar bagi umat kemudian. Ada kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Qarun, seorang yang dianugerahkan oleh Allah nikmat, kemudian dia menjadi kufur, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Qasas ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latunabba bil usbah ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Al-Qasas ayat 76. Selanjutnya Qarun setelah menjadi kaya berubah total 180 derajat. Kawan-kawan dekatnya ia jauhi, bahkan ia sudah melupakan Nabiullah Musa alaihi salam. Ia telah menjadi hamba yang tidak lagi bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku Allah, maka sesungguhnya adabku Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Al-Quran ingin supaya kita semua belajar dari kisah Qarun, seorang yang Allah anugerahi nikmat kemudian lupa akan semua.
kesombongannya telah membinasakan dirinya dan menjadi semena-mena kepada kaum yang lemah. Padahal sifat ini bisa membahayakan dan menjatuhkan seseorang ke jurang kehancuran. Bahkan kemudian Qarun menjual dirinya kepada penguasa yang bernama Fir'aun agar membantu kekuasaan Fir'aun dengan hartanya. Awalnya ia adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada harta apalagi kekuatan. Selanjutnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya berupa harta yang melimpah. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita betapa kemudian Qarun memisahkan diri dari pengikut Nabi Musa. Redaksi ayatnya kemudian memposisikan ia sejajar bersama Fir'aun dan Haman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka, Qarun, Fir'aun, Haman, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi ini, maka tidaklah mereka luput dari kehancuran. Begitu lezat ia berbuat zalim dan sombong sampai kemudian tibalah masanya Allah menghancurkan dia dan seluruh hartanya dalam sekejap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Al-Qasas ayat 81. Kisah Qarun menjadi iktibar kepada umat Islam saat ini. Adakah diri kita berubah sesudah Allah memberi nikmat yang luas berupa kekayaan, kekuasaan, istri dan anak? Apakah kita masih tetap sebagai seorang yang dulunya beribadah, mencium tangan kedua orang tua, bertemu dan menyapa sahabat-sahabat seperjuangannya? Ataukah kita saat ini tidak lagi mempraktekkan apa yang dulu pernah dia praktekkan? Maka jangan-jangan sifat Qarun sudah bersemayam dalam hati kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak sekarang fenomena perpisahan antara pasangan suami istri, di mana seorang suami berubah sikapnya manakala harta dan kekuasaannya bertambah. Ia lupa diri dengan berselingkuh. Ia lupa jika keberhasilannya juga atas dorongan dan dukungan sang istri. Terjadilah konflik di rumah tangganya yang berakhir dengan kehancuran dan air mata. Jamaah Jumat yang berbahagia, orang beriman tidak pernah merasa goyah dan berubah, baik ia berstatus sebagai seorang miskin maupun kaya, punya jabatan atau tidak. Seorang mukmin tetaplah menjadi mukmin yang mempunyai sifat rendah hati kepada sesama, penyayang, murah hati, pemaaf, saling menolong serta menjadi teladan bagi siapapun. Akhlak ini yang sesungguhnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Begitupun ketika dunia Islam dimasuki teknologi dan budaya yang luar biasa, seorang mukmin tidaklah berubah, tidak akan membenamkan diri dalam perubahan yang negatif. Handphone yang kita pakai untuk kemajuan dan untuk ibadah, bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup,
kita diingatkan kembali kepada Khalifah Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Menjelang wafatnya, ia bacakan satu ayat yang menyadarkan diri kita akan hakikat kehidupan kita di dunia. Ini tercantum di dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 223. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kesudahan yang baik yaitu surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus mensyukuri nikmat Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya mustaghfirin wa ya najat at-ta'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين
والبر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله